Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesananda dengan NIM 081128253031. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari tugas algoritma dan pemrograman, yang dimana buat program untuk mencari total huruf, vokal, dan konsonan dari suatu input kata. Lalu, jika ada huruf yang sama, tetap dihitung sebagai satu. Nah, di mana logika itu dimulai dengan memesan tempat untuk variabel array A bertipe char yang dapat menampung hingga 100 karakter, serta variabel integer n, i, dan j sama vokal dan konsonan. Program meminta pengguna memasukkan sebuah kata lalu menghitung panjang kata tersebut menggunakan fungsi strlen. Program melakukan dua tahap pemrosesan. Pertama, mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil dengan menambahkan nilai ASCII sebesar 32. Kedua, program melakukan pengecekan setiap karakter untuk menghitung jumlah huruf vokal dan konsonan secara unik, di mana huruf yang sama tidak dihitung dua kali. Di dalam pengulangan, program memeriksa apakah suatu huruf sudah pernah muncul sebelumnya. Jika belum, program akan menentukan apakah huruf tersebut termasuk vokal A, I, U, E, O atau konsonan, lalu menambahkan perhitungan yang sesuai. Terakhir, program akan menampilkan jumlah huruf vokal dan konsonan yang telah dihitung ke layar. Nah, di sini, sini saya akan menjelaskan programnya, di mana di sini saya menggunakan iostream dan string. Karena di sini kenapa menggunakan string? Karena di sini menggunakan apa sih namanya? Outputannya itu menggunakan karakter atau menggunakan huruf. Nah, huruf. Di sini string itu untuk membaca input-output cout, cin, and line. Lalu using namespace std itu agar kita tidak lagi menambahkan std .2.2 di setiap awal perintah input-output. Lalu in main itu fungsi utamanya, lalu ada buka kurung global, itu menandakan awal dari sebuah program. Ada variabel A, array 100 yang bertipe data char, lalu ada variabel n, i, dan j dan sama yang bertipe data integer. Lalu vokal yang diinisiasikan dengan 0, konsonan diinisiasikan dengan 0 yang bertipe data integer. Lalu dia akan mencetak masukan kata pada layar dan meminta pengguna untuk masukkan nilai inputnya dan dibaca oleh si in, lalu dia akan menyimpan ke dalam variabel A. Dan nilai n itu adalah strlen A, di mana nilai n itu diganti dengan ini gitu. Jadi kayak tidak perlu lagi susah payah menggunakan strlen A. Jadi kita cukup menggunakan n. Nah, kalau kita tidak menggunakan ini, maka di sini i kurang dari strlen A. Dan maka di sini masuk ke perulangan for yang dimana i itu sama dengan 0 dan i itu kurang dari n. Yang dimana jika ini terpenuhi, maka dia akan mengecek apakah array A indeks i itu lebih besar sama dengan A. Ini nih karena kita bertipe data string ya. Dan apakah array A indeks i itu lebih kecil dari sama dengan Z? Jika iya, maka dia akan melakukan proses ini di mana A indeks i itu sama dengan A indeks i tambah dengan 32. 32 itu jumlah huruf ya. Lalu sini tutup kurung awal, artinya akhir dari sebuah perulangan. Akhir dari blok perulangan ini. Nah, dia akan mengulangin sampai perulangan ini tidak lagi terpenuhi. Lalu di sini masuk ke perulangan selanjutnya yang dimana jika untuk i itu sama dengan 0 dan i itu kurang dari n, maka sama itu adalah 0. Atau sama itu diinisiasikan dengan 0. Lalu masuk ke perulangan for j, yang dimana
jika J itu lebih kecil dari I, maka dia akan mengecek apakah array A indeks I itu sama dengan array A indeks J. Jika iya, maka itu sama dengan 1. Tapi jika tidak, maka maka J akan ditambah dengan 1. Dan jika perulangan ini tidak lagi terpenuhi, maka dia akan mengecek if. Yang dimana jika itu sama dengan 0, dan dia akan mengecek apakah array A indeks I itu sama dengan A, atau A indeks I itu sama dengan I, atau A indeks I itu sama dengan U, A indeks I sama dengan E, A indeks I sama dengan U. Jika iya, maka vokal akan ditambah dengan 1. Tapi jika tidak, maka konsonan akan ditambah dengan 1. Dan jika ini sudah dilakukan pemrosesannya, maka dia akan melakukan I++. Maka dia akan menambahkan nilai I itu dengan 1. Dia akan terus mengulangin sampai nilai yang diinputkan itu sudah terpenuhi. Dan dia akan mencetak jumlah huruf vokal dari nilai vokal dan jumlah huruf konsonan dari konsonan. Mana di sini saya menginputkan nama saya sendiri ya, Aprilia. Nah, di sini kan secara kita pribadi kita sudah tahu ya bahwa huruf vokal itu A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, di nama saya itu ada A dan I. Nah, karena dia itu tidak mengulangin, misal kayak konsonan itu sudah berulang. Enggak, itu di sini kita mencari jenis konsonan itu ada berapa, bukan ada berapa konsonan. Kok konsonan? Maksudnya di sini kita itu membutuhkan berapa jumlah huruf vokalnya, bukan ada berapa huruf vokal. Nah, terus di sini ada konsonannya itu ada 3. Kenapa ada 3? Karena P, R, dan L. Ada 3. Nah, untuk penjelasan runningnya akan saya jelaskan di mana pertama itu muncul masukan kata. Di sini saya mengetik Aprilia, nama saya pribadi. Dan ada yang kedua itu ada program akan menghitung panjang kata. Nah, di mana nilai nama saya itu ada 7 kata. Ya, 7 huruf. Lalu dia akan masuk ke perulangan for untuk mengecek setiap karakter. Nah, jika setiap karakter itu ada 7 kan. Nah, itu dicek satu-satu gitu. Iterasi pertama, di mana I itu sama dengan 0, huruf A. A itu kan Aprilia. Di mana dia akan mengecek duplikat. Apakah ada huruf A setelah indeks 0? Tidak. Nilai sama dengan 0. Apakah A vokal? Iya. Maka hitung vokal plus plus. Maka nilai vokal sekarang adalah 1. Lalu untuk iterasi kedua, I sama dengan 1 untuk huruf P, di mana untuk pengecekan duplikat, apakah ada huruf P sebelum indeks 1? Tidak. Nilai sama dengan 0. Apakah P vokal? Tidak. Jadi dia akan memasukkan nilai ke konsonan. Jadi nilai konsonan sekarang adalah 1. Dan iterasi ketiga, apakah I sama dengan 2 huruf R? Pengecekan duplikat, di mana apakah ada huruf R sebelum indeks kedua? Tidak ada. Jadi nilai sama dengan 0. Apakah R vokal? Tidak. Maka itu dia akan masuk ke konsonan. Jadi konsonan sekarang adalah 2. Lalu untuk iterasi keempat, I sama dengan 3, huruf I. Apakah huruf I itu sebelum indeks? Apakah ada huruf I sebelum indeks 3? Tidak. Jadi nilai sama 0. Apakah I itu vokal? Iya. Jadi vokal sekarang ada 2. Lalu untuk iterasi kelima, di mana I itu sama dengan 4, di mana huruf L itu dia akan mengecek apakah ada huruf L sebelum indeks 4. Tidak ada.
Jadi nilai sama dengan 0. Apakah L vokal? Tidak. Jadi dia akan masuk ke konsonan. Jadi konsonan ada 3. Untuk interaksi ke-6, I sama dengan 5, di mana ada huruf I, dia akan mengecek apakah huruf I itu sebelum indeks kelima ada. Ada. Ya, dicantumkan di indeks ketiga, di mana nilai sama berubah menjadi 1. Karena sama-sama dengan 1, huruf I ini tidak dihitung. Lalu, iterasi ke-7, I sama dengan 6 huruf A, pengecekan duplikat. Apakah ada huruf A sebelum indeks 6? Iya, ditemukan di indeks 0. Nilai sama berubah menjadi 1, karena sama dengan 1. Huruf A itu tidak dihitung. Jadi kayak kalau yang double untuk vokal maupun konsonan itu tidak dihitung. Lalu dia akan keluar ke perulangan for dan akan muncul tampilan jumlah huruf vokal, 2 huruf konsonan, ada 3. Lalu selesai. Untuk penjelasan program sudah saya jelaskan tadi di awal. Dan untuk pseudocode-nya itu ada penjelasannya itu sama ya. Di sini saya akan menjelaskan singkatnya saja, di mana ada variabel A, array 0 sampai 99. Kenapa 99? Karena ada 100 ya. Arraynya ada 100. Jadi karena sini saya memulai dari 0 bukan dari 1. Jadi dia ada 99. Yang bertipe data char. Lalu ada variabel N, I, J, vokal, konsonan, bertipe data integer. Lalu vokal diisi 0, konsonan diisi 0. Nah, di sini bedanya ada pada read dan write. Read itu pada program itu adalah cin. Dan read pada program itu adalah cout. Nah, di sini bedanya cuma di situ saja. Dan sama dengan pada program, di pseudocode itu adalah tanda panah. Oke. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan secara ulang ya, karena ini tuh memiliki pengertian yang sama, cuma beda penulisannya saja. Penulisannya juga cuma beda pada uh, read. Di sini kita kurang then. Oh ya, pada if, pada pseudocode itu harus pakai then. Di akhirnya itu di tutup dengan then. Bukan. Jadi saya lupa nambahinnya. Nah, penjelasan program sudah, running sudah. Selanjutnya ke flowchart-nya, di mana di sini ada bentuk oval. Ini uh, uh, untuk start dan end, untuk mulai dan selesai, di mana ada bentuk jajal genjang. Itu untuk kenapa gini ya? Kalau nggak jelas jadinya. Nah, mana di sini ada bentuk jajar genjang. Ini itu untuk input output, di mana di sini menginput variabel A. Dan dia akan memproses atau memindahkan variabel n, memindahkan strln n itu ke n, strln a ke n, dan dia akan melakukan perulangan ini, dimana jika ini terpenuhi maka dia akan mengecek ini, jika iya maka dia akan memproses ini, lalu dia akan menambah i dengan plus dengan 1. Lalu jika ini tidak terpenuhi maka dia langsung menambah i dengan 1. Dan dia akan melakukan perulangan ini kembali sampai perulangan yang ada di sini itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan perulangan di sini. Nah, perulangan di sini, loh, ini gimana? Maaf. Nah, untuk perulangan di sini ya, di sini itu ada proses lagi, di mana jika ini terpenuhi maka dia akan mengubah sama itu dengan 0. Nah, lalu dia akan melakukan perulangan ini yang dimana untuk J sama dengan 0, jika I-1, jika terpenuhi maka dia akan mengecek di sini. Jika ini terpenuhi maka dia akan melakukan sama itu dengan 1 dan menambahkan nilai J itu dengan 1. Menambahkan J itu dengan 1. Lalu dia akan melakukan perulangan ini terus. Jika kondisi ini tidak terpenuhi maka langsung menambahkan J dengan 1. Jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek apakah sama itu sama dengan 0. Jika iya, maka dia akan mengecek ke sini. Jika
ini terpenuhi, maka dia akan melakukan vokal itu ditambah dengan 1, lalu dia akan menambahkan I itu dengan 1, dan dia akan ke perulangan kembali ke sini. Tetapi jika di kondisi ini di sini itu tidak terpenuhi, maka dia akan langsung menambahkan konsonan dengan 1, dan dia menambahkan I dengan 1, lalu ke perulangan ini. Tapi jika di sini sudah tidak terpenuhi, dia langsung menambahkan nilai indeks I dengan 1 dan ke perulangan ini. Sampai perulangan ini itu tidak lagi terpenuhi, maka dia akan ke sini, di mana dia akan mencetak vokal dan konsonan, lalu selesai. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata maupun salah dalam berucap dan perbuatan, saya mohon maaf. Apabila program saya masih salah, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.